Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Kami dari kelompok 3 KPA, Fania Mikaela, Patricia Helen, Marisa Yohana, Filbert Sanjaya, Mafrid Arfianti, Deborah Serli, Joan Jerel, dan Arneta Dita akan membahas tentang perbandingan SAK etap dengan PSAK. Selamat menonton! Nah, kita akan membahas CALK yang terdapat pada SAK etap bab 8 dan PSAK 1 paragraf 112 sampai dengan 140. Nah, berdasarkan struktur, keduanya itu sama-sama menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi yang disyaratkan tetapi tidak disajikan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. CALK disajikan secara sistematis dan praktis. Setiap pos merujuk silang ke informasi terkait dalam CALK, serta urutan penyajian CALK-nya juga sama. Nah, selanjutnya, keduanya juga sama-sama mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan, yaitu dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Persamaan selanjutnya, entitas mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi atau dalam CALK. Nah, pada kedua standar, entitas juga sama-sama diharuskan mengungkapkan informasi asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya kita bicara soal perbedaan kedua standar. Berdasarkan strukturnya, pada SAK etap tidak disebutkan yang dimaksudkan dengan pengungkapan lain. Tetapi pada PSAK 1, pengungkapan lain yang dimaksud yaitu liabilitas kontingensi dan komitmen kontraktual serta informasi non-keuangan. Pada PSAK 1 menjelaskan secara rinci mengapa harus menginformasikan dasar pengukuran serta bagaimana jika entitas menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran. Sedangkan pada SAK etap tidak dijelaskan. Perbedaan yang ketiga, pada PSAK 1 dijelaskan lebih rinci dibandingkan pada SAK etap mengenai pertimbangan perusahaan, seperti sifat operasi dan juga kebijakan yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan, serta informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi. Nah, pada SAK etap tidak terdapat paragraf mengenai modal instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, serta pengungkapan lain di mana hal-hal tersebut dijelaskan secara rinci pada PSAK 1. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan PSAK 25 dan juga SAK etap bab 9, di mana pertama-tama itu di kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi dibagi lagi. Yang pertama itu di pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, di mana kalau di PSAK 25 itu ada SAK-nya terdapat pedoman yang memudahkan entitas itu untuk mengikuti ketentuan dari SAK-nya. Terus habis itu di etap bab 9 itu tidak ada pedomannya. Yang kedua, konsistensi kebijakan akuntansi, keduanya sama-sama diungkapkan, terus tidak ada perbedaan. Ketiga, perubahan kebijakan akuntansinya di PSAK 25 itu lengkap, di SAK etap itu tidak. Yang keempat, penerapan perubahan kebijakan akuntansi, di mana di PSAK 25 itu ketika tidak mengatur ketentuan transisi atau perubahannya secara sukarela baru diterapkan secara retrospektif, sedangkan di SAK etap itu semua bentuk perubahan dilakukan secara retrospektif. Yang kelima, pengungkapan perubahan kebijakan akuntansinya di SAK 25 itu lengkap, etap bab 9 itu kurang lengkap. Yang keenam, penerapan retrospektif, PSAK 25 itu dijelaskan, ada, diungkapkan, di etap bab 9 itu tidak dijelaskan. Yang ketujuh, keterbatasan penerapan retrospektif dijelaskan di PSAK 25, tetapi di etap bab 9 itu tidak dijelaskan. Selanjutnya masuk ke perubahan estimasi akuntansi. Di subbab pertama itu adalah perubahan estimasi akuntansi, di mana di PSAK 25 itu dijelaskan pos-pos mana saja sih yang memerlukan estimasi, sedangkan di SAK etap itu tidak dijelaskan sama sekali. Yang kedua itu pengungkapan perubahan estimasi akuntansinya, dua-duanya sama-sama diungkapkan dengan jelas. Yang terakhir itu ada di kesalahan. Di subbab yang pertama, kesalahan di PSAK 25 dan juga SAK etap itu sama-sama dijelaskan. Yang kedua, pengungkapan kesalahan periode sebelumnya.
itu PSAK 25 dan juga SAK etap itu sama-sama diungkapkan juga. Yang ketiga adalah keterbatasan penyajian kembali retrospektif, di mana di PSAK 25 itu dijelaskan secara rinci, sedangkan di SAK etap itu tidak dijelaskan sama sekali. Yang keempat, ketidakpastian penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif, di mana di PSAK 25 dijelaskan, sedangkan di SAK etap itu tidak dijelaskan sama sekali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara PSAK 50 dengan SAK etap bab 10, yaitu investasi pada efek tertentu. Di sini yang mau saya bahas dulu adalah perbedaan dari PSAK 50 dengan SAK etap bab 10. Perbedaan yang pertama yaitu, pada SAK etap menjelaskan secara lengkap bagaimana pelaporan saat terjadi perubahan nilai wajar, tapi hanya terkait dengan efek saja. Sedangkan di PSAK 50 hanya mendefinisikan nilai wajar. Yang kedua, pada SAK etap menjelaskan pengklasifikasian efek tersedia untuk dijual. Sedangkan di PSAK 50 juga menjelaskan hal itu, tetapi secara keseluruhan, yaitu instrumen keuangan. Yang ketiga yaitu, pada PSAK 50 lebih menjelaskan apa itu instrumen keuangan dan pengklasifikasiannya seperti aset dan liabilitas. Sedangkan pada SAK etap bab 10 lebih membahas secara khusus mengenai efek, yaitu penerapan akuntansi untuk efek hutang dan efek ekuitas. Perbedaan yang terakhir adalah pada PSAK 50 penyajiannya lebih menjelaskan tentang instrumen keuangan, yaitu maksudnya secara keseluruhan, seperti liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham treasury, bunga, dividen, dan keuntungannya. Sedangkan pada SAK etap lebih menjelaskan lebih detail secara khusus pada efek dan bagaimana efek itu akan dilaporkan pada laporan keuangan, apakah dimasukkan ke aset lancar, dan lain-lain. Sekarang lanjut pada persamaan PSAK 50 dengan SAK etap bab 10. Persamaan dari kedua ini adalah pada ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya ini penggunaan PSAK 50 dengan SAK etap ini dilakukan pada semua entitas, kecuali entitas asosiasi, joint venture, dan entitas anak. Oke, sekarang aku akan jelasin perbedaan antara PSAK 60 dan SAK etap bab 10. Jadi perbedaannya itu ada 3. Yang pertama, dalam PSAK pembagian aset keuangan dibagi menjadi 4, sedangkan dalam SAK etap hanya dibagi menjadi 3. Yang kedua, dalam PSAK disebutkan bahwa entitas dapat memasukkan suatu aset sebagai aset keuangan berdasarkan maksud dan kemampuan, sedangkan dalam SAK etap hanya mengatur mengenai maksudnya saja. Yang terakhir, yang ketiga itu pada PSAK ada tainting rule, sedangkan dalam SAK etap tidak ada pengaturan demikian, tidak ada tainting rule atas sebuah aset. Nah, jadi sehingga perusahaan dapat membedakan sebuah aset keuangan dari satu kelas ke kelas lain sesuai dengan kemampuan manajemen tersebut. Persamaan PSAK 60 dengan SAK etap bab 10. Persamaan yang pertama ada di penerapan ke entitas atau ruang lingkup. Yang pertama, diterapkan di seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Lalu yang kedua ada punya pemahaman yang sama terhadap 3 bentuk usaha tersebut. Lalu persamaan yang kedua ada di pembagian aset keuangan. Di SAK etap maupun di PSAK 60 sama-sama membagi aset keuangan menjadi 3 jenis, yaitu yang dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, dan diperdagangkan. Lalu persamaan yang ketiga ada dasar pembagian aset keuangan tersebut. Dasar pembagian aset keuangan ini berdasarkan maksud. Artinya adalah si perusahaan ini bebas untuk membagi aset keuangannya dalam jenis apa, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, atau diperdagangkan. Lalu persamaan yang terakhir ada dari cara pengukuran. Dari SAK etap dan PSAK 60 sama-sama mengukur dari biaya perolehan, termasuk amortisasi diskonto atau premium. Oke, jadi sekarang saya akan membahas persamaan antara SAK etap dan PSAK 71. Yang pertama, SAK etap dan PSAK 71
sama-sama membahas tentang pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Yang kedua, SAK Etap dan PSAK 71 sama-sama memiliki ruang lingkup. Yang ketiga, PSAK Etap dan SAK 71 sama-sama membahas tentang penurunan nilai. Ya, jadi di sini saya akan bahas mengenai perbedaan dari PSAK 71 dan SAK Etap bab 10. Nah, yang pertama adalah di PSAK 71 lebih membahas secara detail masing-masing subtopik pengakuan dan pengukuran. Sedangkan di SAK Etap itu hanya membahas secara keseluruhannya saja. Nah, yang kedua, di PSAK 71 terdapat subtopik yang bernama akuntansi lindung nilai. Sedangkan di SAK Etap itu nggak terdapat topik itu. Yang ketiga, di PSAK 71 terdapat juga subtopik yang bernama tanggal efektif dan ketentuan transisi. Sedangkan di SAK Etap tidak terdapat subtopik tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, di PSAK 71 terdapat tujuan dari PSAK 71, yaitu untuk menerapkan prinsip laporan keuangan dan liabilitas keuangan. Sedangkan di SAK Etap itu nggak terdapat. Yang terakhir, di PSAK 71 terdapat subtopik klasifikasi, sedangkan di SAK Etap tidak ada. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara PSAK 14 dengan Etap bab 11 di mana sama-sama membahas tentang persediaan. Nah, yang pertama perbedaan. Di ruang lingkup yang pertama di dalam PSAK 14, paragraf kedua berisi mengenai pernyataan ini. Yang dimaksud adalah PSAK 14 diterapkan pada persediaan kecuali pertama pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak jasa yang terkait langsung, dan yang kedua instrumen keuangan, ketiga aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada titik panen. Nah, perbedaannya di sini dengan Etap pada poin yang ketiga. Di dalam Etap belum diatur mengenai aset biologis. Selain itu, tidak ada sedikit perbedaan penyebutan di dalam poin yang kedua. Apabila dalam Etap disebutnya efek tertentu, sedangkan di dalam PSAK 14 disebut dengan instrumen keuangan. Nah, pada definisi tidak ada penjelasan pada Etap mengenai definisi seperti yang ada di PSAK 14. Lalu pada biaya pembelian, yang pertama, poin kedua dalam biaya pembelian di Etap dihilangkan pada PSAK 14. Lalu yang kedua di Etap biaya lain yang termasuk dalam persediaan dan biaya yang tidak termasuk dalam persediaan dipisahkan. Lalu ketiga, terdapat biaya produk agrikultur setelah panen dari aset biologis dalam PSAK 14 tapi tidak ada di dalam Etap. Lalu persamaannya, yang pertama, persamaan tujuan dalam Etap dan PSAK 14 mengenai prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Yang kedua, adanya persamaan dalam melakukan pengukuran persediaan. Lalu yang ketiga, ada persamaan dalam biaya konversi. Yang keempat, ada kesamaan dalam biaya persediaan pemberian jasa. Yang kelima, kesamaan dalam teknik pengukuran biaya. Yang keenam, ada persamaan dalam pengakuan beban. Dan yang terakhir, ada kesamaan dalam pengungkapan.